Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Nek sehat ke seneng nggih Pak Bu? Saged ibadah gitu. Memang nek sakit mboten saged nggih, saged. Maka sehat itu adalah nikmat dari Allah yang tidak boleh kita sia-siakan. Jangan sampai sehatnya kita habis dengan kesia-siaan, habis dengan keburukan. Ketika sakit baru kita sadar, sakit, sok mboten kepenak gitu Pak. Maka ketika diberi nikmat sehat satu di antaranya, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ini selalu berharap Bapak Ibu kelak di yaumul qiyamah bisa masuk surga bareng-bareng dengan Nabi. Nabi di depan, kita di belakangnya. Tidak diusir, malah dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaknya minta terus kepada Allah agar senantiasa dijaga iman kita, dibantu, ditolong untuk mengikuti apa-apa yang Rasulullah ajarkan, dan minta tolong kepada Allah agar bisa meninggalkan apa yang dilarangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk dalam urusan pendidikan anak. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dan hubungan kekerabatan Bapak Ibu. Ngapunten, pernikahan itu urusan yang sangat agung Bapak Ibu. Amat agung, bahkan kalau kita menyadari betul pernikahan itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Ta'ala. Ketika disatukannya laki-laki dan perempuan dengan ijab kabul, gitu Pak, ijab kabul, dan ketika laki-laki perempuan itu menjalani kehidupannya, bahkan nanti lahir seorang anak turun, maka di saat itulah sebetulnya laki-laki dan perempuan ini harus menyadari betapa besar keagungan Allah Ta'ala. Terus nikah menjadikan orang semakin ingat Allah, menjadi suami, menjadi istri semakin menyadari betapa besar tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Kok bisa? Injih, karena pernikahan itu adalah nikmat dari Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Untuk menjaga keberlangsungan manusia itu Bapak Ibu, seseorang diberikan karunia, diberikan nikmat untuk menikah. Satu di antaranya di Jepang Bapak Ibu, kalau orang nikah punya anak itu malah dibayari kira-kira. Negara seneng banget. Kenapa? Hari ini banyak orang sudah nggak mau nikah. Kenapa? Karena nikahnya abot. Gini mboten Pak? Nikahnya abot apa penting Pak? Abot. Berat. Apa yang berat? Tanggung jawabnya. Gitu. Jadi pernikahan itu sebetulnya yang ketika kita memikirkan tanggung jawabnya memang berat. Tetapi karena ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasul, kita mau mentaati. Gitu. Jadi karena ini perintah Allah, meskipun di situ ada kondisi yang sulit dan sebagainya, kita siap menunaikannya.
karena bagian dari taat, wujud dari ibadah. Beda dengan orang-orang kafir, Pak. Jadi mereka bahkan nikah nikah nggak mau, punya anak juga nggak mau, ngeribeti katanya, Pak. Repot. Tapi leres, maksudnya leres gini, bukankah semua amal kita, urusan kita kalau kita ambil dengan sungguh-sungguh itu berat? Gini mboten Bapak Ibu. Niki bapak-bapak yang niat jadi pengusaha, yang diingat-ingat, misal ada orang yang melihat koyok-koyoknya duitnya akeh banget ini. Tapi ketika menjalani betul berusaha, kadang ono wayahe napa, Pak? Rugi, tombok gitu, Pak. Ono wayahe rugi, ono wayahe tombok, tetapi itu tetap dilakukan gitu. Misal yang di sini ada yang jualan jamu misal. Wis dari pagi marut mau dijual habis zuhur. Qadarullah habis zuhur hujan deres sampai malam, modale 300.000, Pak. Kinten-kinten aling ngedol kapan niku? Benjing masih saged mboten? Kayaknya sudah basi, Pak ya, atau di freezer ya. Tapi kalau penjualnya wah ini iki kayaknya yo mambu gitu kan. Jadi orang kadang melihatnya enaknya saja. Enaknya apa? Nyekel duitnya tok gitu. Wah, duitnya ono wae koyoke gitu. Tapi tidak tahu susahnya. Ketika orang memandang pernikahan, nggih ada senangnya, ada susahnya. Itu sudah lumrah dalam semua urusan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwa pernikahan itu merupakan karunia dari Allah untuk umat manusia agar bisa melanjutkan keberlangsungan hidup. Bukankah kita ini lama-lama menjadi tua dan mati, gitu Bapak Ibu? Kalau semua orang mikirnya nggak mau nikah sudah mati, nggak punya keturunan. Kecuali memang oleh Allah Ta'ala ditakdirkan tidak punya keturunan. Tetapi normalnya orang Bapak Ibu, kebanyakan orang Allah kasih keturunan. Oleh karenanya ketika kita memandang pernikahan ini sebuah amal yang sangat agung, amal yang sangat penting dalam Islam, kita tidak boleh nganggep remeh, kita tidak boleh berlaku ngawur terhadap pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl Bapak Ibu ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu. Maksudnya dari jenis kamu itu dari jenis manusia. Karena ada Bapak Ibu orang mulai ngeten iki. Nikah dengan tembok. Nanti nikah dengan dirinya sendiri. Nanti jangan cari nikah aneh itu Pak. Pernikahan aneh jenengan googling mawon ya. Nikah dengan dirinya sendiri pripun niku? Nikah rawake dhewe niku pripun iki? Nanti nikah dengan tembok, nikah dengan boneka. Niku kan jijik banget Bapak Ibu. Artinya ketika orang itu mendapat kesenangan dengan itu, pasti itu tidak mendatangkan sakinah, tidak akan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena nikah itu ada aturannya. Maka Allah Ta'ala menegaskan, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu. Bukan juga ini yang dimaksud dari jenis kamu nggih laki-laki nikah karo laki sejenis boten, tapi maksudnya sesama manusia. Makanya Bapak Ibu yang pertama, ada pernikahan yang di luar nalar manusia. Tadi nikah bukan dengan manusia. Piye nek nikah dengan tembok niku pripun, Pak? Nikah dengan boneka niku pripun gitu. Itu kan orang nggak tahu apa yang dipikirkan ini. Maka ketika kita seorang muslim, kita akan menilai yang seperti itu wis mesti sesat gitu Pak. Wis mesti sesat. Maka muslimin harusnya nggak ngikuti. Lalu kemudian Allah Ta'ala melanjutkan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu
cucu. Kalau dari urutan ayat ini ya Pak Ibu, pernikahan itu ada istri baru anak. Jadi urutannya nikah dulu baru anak. Kita nggak boleh sampai membenarkan anak punya anak dulu baru nikah. Ini pandangan yang perlu betul-betul kita sungguh-sungguhi di kampung kita ini, bahkan dimanapun ya, termasuk di Indonesia ini Bapak Ibu. Saya tadi nyoba nyari pernikahan di luar nikah, umur remaja Bapak Ibu. Remaja itu kira-kira 16 sampai dikatakan 22 di penelitian itu, di data itu 16 sampai 22. Angka yang paling tinggi sekitar tahun 2020 sampai 60.000 Pak. 60.000 pernikahan di remaja yang kira-kira orang itu mengajukan dispensasi bukan karena apa-apa kecuali mayoritas hamil di luar nikah. Kalau kita perhatikan ayatnya Bapak Ibu, tidak seperti itu. Ada istri dulu baru anak. Nggak boleh kita balik. Kalau kita ini jauh dari Islam, seringkali kita akan menemukan anak dulu baru dipek bojo, kan ngoten. Saya baca komentar-komentar, solusinya saya tadi makanya komentar, kok solusinya gini ya? Solusinya adalah pendidikan seks sejak dini. Solusinya pendidikan reproduksi sejak dini. Kenapa nggak tegas sekalian ngaji sejak dini gitu ya? Belajar agama sejak dini. Kenapa ketika seseorang mempelajari din ini, mempelajari Islam ini dengan sungguh-sungguh sejak kecil, ditanamkan rasa takut kepada Allah, ditanamkan dosa, maka nggak akan berani berzina. Kenapa solusi yang ditunjuk-tunjukkan hanya urusan pendidikan seks sejak dini, pendidikan reproduksi sejak dini, malah nanti mikir-mikir kayak piye ya gitu. Kenapa kok orang lupa bahwa solusinya adalah kembali kepada Islam? Ketika seseorang belajar sungguh-sungguh al-Islam, mengetahui bagaimana urusan pernikahan itu yang sesungguhnya, bahkan menyadari akan dosa dan sebagainya, harusnya yang demikian tidak akan terjadi. Jadi ketika kita ngaji seperti ini penting Bapak Ibu. Ilmu yang kita pelajari, bahkan ilmu agama yang kita pelajari ini penting. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita banyak hal, untuk nata amal-amal kita agar tidak salah, agar tidak keblinger. Dari ayatnya saja kita sudah sadar akan urutannya Pak. Karena azwajan itu artinya istri-istri, namanya istri berarti dinikahi terlebih dahulu. Baru setelah istri-istri itu muncul yang namanya banin. Kenapa banin Pak? Anak, wahafadah dan cucu-cucu. Jadi jangan sampai ini kebolak-balik di masyarakat kita. Ketika ada masyarakat kita yang kebolak-balik, makanya betapa pentingnya Bapak-bapak ini kita ajarkan, kita wasiatkan kepada generasi anak turun kita. Yang simbah-simbah memberi wasiat kepada anaknya, kepada cucunya, diberi wasiat, "Nduk, wedya karo Allah. Mas, takutlah sama Allah Ta'ala." Diberi wasiat terus Pak. Jadi siapapun bapak maupun simbah itu harus memberi wasiat Pak. Saya itu kadang ketika segede ini Bapak Ibu, kadang ngingat-ingat Pak, ngingat-ngingat kebaikan dan wasiat ibu saya dulu yang mungkin di saat itu rodok saya remehkan Bapak Ibu. Tapi hari ini kok koyoke manfaat banget itu. Mungkin ada pengaruhnya. Satu di antara contoh, ada ulama yang menjelaskan ini Pak. Ketika kita membelikan makanan ke anak Pak, membelikan jajan untuk anak Pak, itu ada niat yang ingin kita berikan. Kita belikan mereka jajan, moga-moga nak kowe tambah seneng Islam. Dibelikan nopo geduk nopo ngaten, muga-muga le kowe tambah seneng sinau agama gitu. Ketika ulama itu mengatakan seperti itu, saya ingat-ingat, oh ternyata dulu bapak ibu usia setelah membelikan sepatu, tas atau apa gitu Pak, misal yang baru itu, saya katanya dulu kalau pengen sesuatu itu nyindir Pak.
kok kayaknya sepatuku rusak ya gitu ya. Kok kayaknya klambi kula pun anu nggih Mak, lusuh nggih gitu. Itu nggak minta katanya ibu ngoten, sehingga ibu mikir gitu. Akhirnya dibelikan ke pasar, tiba-tiba nanti datanglah sepatu. Terus kalimatnya ibu ini ngeten, anak-anak ini kalau dibelikan nggih seneng ya Pak ya, seneng. Lalu ibu itu bilang gini, ibu saya ingat bilang gini, Ki sepatunya anyar, manut ro mama ya ngoten ya. Manut ro mama ya, nggih ngoten. Bar ki mboten manut to. Habis itu mboten manut lagi. Tetapi kalimat ibu sambil memberikan itu, apa jangan-jangan Allah Ta'ala juga mengabulkan kalimat-kalimat itu gitu. Jadi tadi Pak, ketika kita memberikan sesuatu, ada niat yang kita harapkan pada anak-anak itu. Dan bisa jadi niat-niat itulah yang nanti akan bimbing si anak tersebut. Jadi kalimatnya saya masih ingat sekarang. Ki sepatune anyar, yo manut ro mama ki aja bantahan gitu ya. Jadi itu diulang-ulang. Nah, niat-niat inilah Bapak Ibu yang seringkali kita jangan sampai lupa. Belikan anak mainan, belikan anak sandal, sepatu dan sebagainya, itu anak seneng ya Pak. Anak seneng. Lalu kita lanjutkan ya, muga-muga kowe tambah seneng sama Islam. Kamu tambah seneng dengan ngaji. Ki tinggo ngaji. Iki tuku sepatu anyar tinggi ngaji. Iki tuku sepatu anyar tinggo sekolah sing tenanan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu kalimat-kalimat itu Allah Ta'ala ijabah. Jadi seringkali kita ini memang disuruh betul untuk berkata yang baik, betul, ngomong yang baik. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat Quran ini urutannya sangat jelas sekali. Untuk urusan anak turun, agama kita itu mensyariatkan istri dulu baru anak. Nggak boleh dibalik. Nek dibalik jadinya keblinger, anak dulu baru istri. Wis metu anake lagi dinikahi, nggak boleh Pak. Nah, maka ini harus menjadi ilmu yang tersebar di seluruh masyarakat, sehingga urusan hamil di luar nikah dan sebagainya itu tidak terjadi. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, hamil di luar nikah itu namanya zina. Napa? Zina. Padahal ada ayat la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Belum zina Bapak Ibu, mendekati saja enggak boleh. Maka jalan-jalan menuju zina enggak boleh. Satu di antara jalan menuju zina ya apapun yang mengantarkan orang pada zina. Satu di antaranya adalah pacaran. Kemudian yang kedua khomer, mabuk. Orang udah mabuk udah enggak mikir Bapak Ibu. Sehingga banyak hal yang menjadikan orang terjerumus pada perzinahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita senantiasa minta tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk mengikuti petunjuk dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah Ta'ala menegaskan, wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah Ta'ala memberimu rizki dari yang baik-baik. Jadi ketika sudah berkeluarga, yang ngatur rizkinya sinten Bapak Ibu? Allah. Maka satu di antara pengingat saya dulu Bapak Ibu, ketika sebelum nikah itu diingatkan, nikah itu urusan akidah. Akidah niku napa Pak? Akidah itu sederhananya keyakinan, atau nama lainnya urusan iman. Nikah itu urusan akidah, nikah itu urusan iman, termasuk urusan seperti ini. Kalau orang menikah kan mikir seringkali, anakmu arep kok pakani apa kan gitu. Masa dipakani kerikil kan mboten. Itu kan urusan akidah. Saya yakin kepada Allah, Allah yang jamin rizki. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang menjamin rizkimu dan menjamin nahnu narzukum, maaf, kamilah yang menjamin rizki anak-anakmu dan menjamin rizkimu. Jadi harusnya orang sebelum menikah itu mantep betul. Urusan rizki siapa yang jamin? Allah. Sehingga dia mantep untuk menunaikan pernikahan yang syar'i.
Lalu kemudian karena Allah Ta'ala menjamin rizki, terus Allah Ta'ala menegaskan Bapak Ibu, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, bahwa ketika seorang laki-laki perempuan menikah, hendaknya dia menyadari keagungan Allah, dia menyadari betapa besar pertolongan Allah, karena ketika menjalani proses pernikahan itu dia akan mendapati sesuatu yang sangat menakjubkan. Urusan anak, urusan rizki, urusan konflik, urusan apapun di dalam rumah itu, hendaknya dia ingat bahwa Allah lah yang menolong, Allah yang memudahkan. Ketika anak saya lahiran Bapak Ibu, alhamdulillah bisa nunggoni 3, nunggoni semua. Ketika lahir Prucut Bapak Ibu, itu saya nangis. Makanya sampai sekarang istri saya selalu tanya, ngopo mbiyen nangis gitu ya. Jawaban saya belum memuaskan hatinya gitu ya. Karena jawaban saya takjub dengan kebesarannya Allah. Sakmono gedene ning weteng gitu. 3 kilo niku nggih, gede nggih Bapak ya. Niki ibu-ibu niki wis mbayangke 3 kilo ning weteng niku abot nggih Bapak Ibu ya. Abot, angsale bondot pinten sasi? 9 nggih. 9. Makanya jawaban saya itu belum memuaskan istri saya. Mungkin karepe istri saya yo mesakne ke dia dan sebagainya. Ya itu ada, tetapi yang paling utama itu saya takjub dengan kebesarannya Allah. Karena bayi sakmono gedene iki kok iso ning weteng iki piye gitu ya. Kan kudune melungker-melungker tuh gitu ya. Itu kan besar sekali itu. 3 kilo itu bukan urusan yang bukan kecil ya. Panjangnya kira-kira bisa sampai 40 sampai 50 cm. Itu Masya Allah, saya tuh takjub betul. Kok iso bayi sakmono ning jero weteng dibondot suwe banget itu. Maka setiap anak keluar itu mesti nangis ya, dan istri saya tahu. Lalu ditanya, saat ini ditekan, biyen ngopo nangis gitu ya, biyen. Takjub dengan kebesarannya Allah. Ra mungkin gitu katanya. Mesakne roh aku tuh katanya gitu. Ya ana tambahane kuwi, tetapi yang paling utama saya takjub karena anak segede itu berada di dalam perut lama betul. Makanya ketika kita ini menikah kok sampai orang itu ingkar kepada Allah, itu masalah, Pak. Ingkar kepada Allah, bahkan sampai kafir kepada Allah, termasuk tidak mensyukuri nikmatnya Allah, itu ada hal yang bermasalah. Maka ketika kita ini menikah, harusnya kita semakin menyadari adanya istri, adanya suami, saling melengkapi. Ini ada kekurangannya, ini ada kelebihannya, lumrah gitu. Bukankah Allah Ta'ala itu memang menciptakan kita ini tidak sempurna, lalu kita nuntut istri kita mau sempurna terus. Ibu-ibu juga sama, nuntut suaminya sempurna terus. Tidak bisa, karena memang Allah Ta'ala menciptakan manusia itu tidak sempurna. Ketika ada baiknya mesti ada eleke. Wayu banget, nopong ganteng banget, tapi entute mampu banget itu. Kita nggak terima. Kita lihat, cantiknya luar biasa, misal tampannya luar biasa, tapi kalau kentut, baunya sampai 15 menit gak hilang gitu misal. Artinya ketika ada kelebihan, Allah beri kekurangan, dan kita harus sadar itulah namanya dunia. Hal-hal sederhana itu Bapak Ibu kalau kita pikir-pikirkan, kita akan sampai kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Makanya bagi orang yang berpikir pernikahan itu menjadikan orang harusnya semakin mentaati Allah. Harus sadar dia, Masya Allah pasanganku ono kelebihan nih, ono kekurangannya, sehingga saling melengkapi, saling nutupi. Oleh karenanya ketika kita nih bapak-bapak yang sudah menjalani pernikahan, ada yang puluhan tahun gitu ya, ada yang sudah mungkin 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun, sampai simbah-simbah sudah pinten Mbah 40 tahun ngerti si bojoku, kowe mbiyen ki ganteng banget, ayu banget, iki napa namine kuwenceng banget, saiki wis kempong gigine dulu, tak puji-puji mbiyen gigimu, saiki wis ompong. Itu harusnya kita menyadari, ya Allah kok jenengan persatukan saya selama ini. Yang masih nggih Bapak Ibu, yang masih
yang belum meninggal satu di antaranya. Sehingga keagungan Allah, kebesaran Allah itu sangat menakjubkan. Nah, yang seperti ini nggak boleh kita remehkan Bapak Ibu. Sehingga anak turun kita siapkan agar mereka itu memasuki pernikahan dengan penuh kesiapan. Karena urusannya bukan remeh, bukan hal remeh. Ini urusannya urusan pernikahan. Yang di situ kita harus menyadari keagungan dan kebesaran Allah. Kalau tidak kita siapkan Bapak Ibu, seringkali anak-anak kita hari ini nikah itu bukan urusan ngikuti sunnah, bukan urusan ibadah. Piye meneh timbang isin, awis umure 40 kok rong nikah, jadi tombo isin dan sebagainya. Jadi alasan-alasannya itu bukan alasan-alasan syariat, bukan alasan agama, padahal ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak-anak kita, Ibu, ngapunten, pernikahan dini itu boleh napa mboten, Pak? Pernikahan dini itu boleh napa mboten? Boleh. Kalau nggak boleh, Rasul nggak akan menikahi ibunda Aisyah. Aisyah niku dikatakan dinikahi Rasul umurnya pinten? 9 tahun. Cah cuwili. Aiwan berapa umurnya? 9 tahun Bapak Ibu. Tapi dikatakan saat itu Aisyah itu 9 tahun ki wis siap. Jadi wujudnya 9 tahun ki wis ancen bukan koyok bocah tenan, Pak. Tapi sifat bocah itu sih ada kalanya dalam sebuah riwayat Aisyah itu seneng nonton tontonan, Pak, dan ditemani sama Rasul. Nah, hari ini yang keliru Bapak Ibu, hari ini yang keliru karena anak-anak yang menikah umur belasan mayoritasnya hamil duluan, maka orang menganggap tabu pernikahan dini. Karena mayoritas yang ke KUA umur belasan itu karena hamil duluan. Kalau ada remaja ke umur 17 tahun mau nikah, darani kecelakaan itu. Gue kok wis nikah saiki? Ngopo kowe gitu? Ditegur, dimarahi. Kenapa? Karena sudah menjadi keumumannya kayak gitu. Nek nikah muda itu tadi kejeglong sikit, ceriose kecelakaan sikit, kecelakaan rumiyin. Padahal mboten. Kalau anak-anak kita, remaja-remaja kita betul-betul kita siapkan dengan tanggung jawab Bapak Ibu, 16, 17, 18 itu pasti siap nikah insya Allah. Jadi ini bukan urusan nikah Pak, ini urusan yang lain. Dulu namine Sentot Pak, Sentot Prawiro Dirjo niku panglimanipun Diponegoro. Diponegoro kan sangat legendaris di Jogja nih, dengan perang Jawa. Sentot itu punya Diponegoro itu punya panglima namanya Sentot, umurnya 16 tahun Pak. 16 tahun wis didadekne panglima, kira-kira kedewasaannya kados pripun gitu. Untuk menunjukkan kedewasaan laki-laki ini seperti apa. Kok bisa-bisanya ini nggak usah jauh-jauh kita Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh sampai ibunda Aisyah yang kalau kita baca 9 tahun sudah siap dinikahi oleh Rasul. Di negeri kita di Yogyakarta ini umur 16 tahun sudah tampak kewibawaannya, bahkan menjadi panglima tertingginya Diponegoro perang Mbak. 16 tahun bisa Mas Anis nih. Mas Anis berapa Mas Anis? Oh 18. Oh kondurun Mbak. Fakih berapa Fakih? Berapa Fakih Pak? Oh 14, rong tahun mana? Ini bukan berarti saya ngojo-ojo ini nikah muda mboten Bapak Ibu. Tetapi ketika remaja-remaja kita itu umur 15, 16, 17 itu punya kesiapan nikah, maka mereka tidak akan bertindak keblinger, nggak akan sembarangan gondeli anake uang Mbak, nggak akan sembarangan boncengi anaknya orang yang kita sebut tadi pacaran tadi. Kenapa? Karena pernikahan tadi urusannya sangat sakral dan ada keagungan Allah di situ. Kita akan saling jaga. Kita akan saling jaga betul. Yang kita pikirkan adalah tanggung jawab. Yang kita pikirkan dulu tanggung jawab, bukan urusan seneng nggak seneng.
Ngapunten, jenengan kalau tindak pundi toko buah niku sok ngincipi napa? Ngincipi jeruk mboten, Pak? Nek kula alhamdulillah dugi saniki pun mboten, Pak. Dadi pun diincap-incipi mboten. Nek diincipi kan mau dibuka riyen. Pun diincipi. Nggih mboten dituku riyen terus dibuka terus dahar niku nek jeruk. Bayangkan kalau ini orang, Pak. Kalau ini orang diincap-incip, naudzubillahi min dzalik, terus dinikahi. Sinten sing purun? Jenengan purun mboten? Jeruk incipan terus jenengan tumbas? Mboten. Itu logika sederhana untuk mengingatkan kita bahwa pacaran dan hal-hal yang menjadikan orang terjerumus dalam perzinahan itu hal yang terlarang, Bapak Ibu. Jangan. Maka di negeri kita ini, di kampung kita ini kalau ngapunten sekali, di negeri-negeri Eropa sana itu nggak main-main, Pak. Bahkan ngajak zina dan sebagainya itu wis jadi lumrah. Cah SD ngajak zina itu koyok wis jadi lumrah, Bapak Ibu. Naudzubillahi min dzalik. Cah SD, cah cilik itu ngajak berzina, lalu kemudian wis jijiki banget lah pokoknya. Nah, semoga di Indonesia ini masih banyak warasnya, Pak. Orang-orang masih banyak warasnya dengan apa? Ngikuti petunjuk Islam. Karena kita ini seorang muslim, yuk ayo mantep dengan ngikuti petunjuknya Islam. Perzinahan pokoknya tidak. Bahkan jalan-jalan menuju perzinahan juga harus kita cegah. Maka kalau kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, kita punya cucu, kita punya ponaan, harus kita selalu beri wasiat, Pak. Kita beri wasiat agar mereka itu selalu bertindak sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Kalau dulu, Bapak Ibu, ketika saya masih jomblo, kalau ikut pelatihannya Ustadz Fatan itu seringkali Ustadz Fatan bilang gini, mending jomblo sampai demi 72 bidadari. Jadi demi 72 bidadari saya siap jomblo sampai beristri gitu. Maksudnya apa? 72 bidadari maksudnya apa? Di surga itu balasannya bapak-bapak, mas-mas yang masuk surga itu minimal dikasih 2 istri, Pak, 2 bidadari. Dan ada 72 bidadari nanti yang juga akan diberikan. Maka itu didadekne semangat, Pak. Timbange pacaran hanya kenikmatan sesaat, mending sing dikarep-arep ki akhirate Allah, lalu dia siap jomblo sampai beristri. Berarti beristrinya betul-betul dengan cara yang disyariatkan. Kenapa ini perlu dipertegas, Bapak Ibu? Tadi pernikahan itu urusan yang sakral. Bahkan harusnya pernikahan itu mengingatkan orang akan Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah. Sehingga karena ini berkaitan dengan keagungan Allah, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak harus dibekali dengan sangat matang. Anak-anak disiapkan betul. Jangan sampai mereka berani-berani ngambil cara-cara instan. Maka satu di antaranya anak-anak itu kita ingatkan tanggung jawab pernikahan. Bukan hanya senangnya saja. Satu di antara tanggung jawab pernikahan itu, 1, siap didik. 2, siap memberi nafkah. Didik ini berarti didik istri, didik anak. Nafkah, maringi nafkah. Itu kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Sehingga yang kita sampaikan bukan hanya urusan senengnya saja, sehingga akal mereka itu tidak liar, tidak memikirkan wah iki senengnya. Ketika nikah betul mak bedunduk. Pas nikah kan ceriose lho, Pak. Bulan pertama itu bulan madu. Bulan berikutnya bulan empedu. Ini untuk menunjukkan bahwa urusan pernikahan itu ada urusan yang memang koyok madu, ada urusan yang koyok
empedu. Tapi kalau urusannya itu tanggung jawab, tadi kembali ini tanggung jawab, ini ibadah, maka anak-anak kita harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh dalam urusan itu, Pak. Jadi satu di antara wasiat yang harus kita sampaikan kepada anak kita, kepada cucu kita, ponaan kita, adik kita dan sebagainya, Bapak Ibu, itu adalah wasiat pernikahan yang syar'i, wujud sebagai bentuk dari ketaatan kepada Allah. Jangan maksiat, nak, jangan sampai maksiat Allah melihat. Jangan sampai maksiat, taati Allah. Kalau kamu besok misal putra nenek kowe ancen wis pengen nikah, nyang neko nyang bapak omong yang bapak lulus SMA ujug-ujug ngomong, Pak badhe nikah diizinke mboten Pak? Jenengan pun kadung matur ngoten, le ojo pernah pacaran nek ancen wis siap ngomong bapak lulus SMA teko tenan yang jenengan Pak kula badhe nikah. Wah pripun Pak? Malah dipadoni akhir mboten konsisten jenengan. Maka ditanya, kalau memang sudah siap ya, sudah siap dengan segala sesuatu, ya monggo ya monggo. Bapak belum siap ya nak, rong duit, nah niku disampaikan, dikomunikasikan. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini akan terang benderang urusan kita, akan sejahtera urusan kita kalau ngikuti ajaran Islam. Jangan sampai kita jauh dari Islam. Maka ilmu seperti ini Bapak Ibu itu harusnya mencerahkan kita dan menjaga kita. Ilmu itu jagani kita Bapak Ibu. Beda dengan harta. Harta harus kita jaga, tapi ilmu itu jagani kita. Termasuk urusan seperti ini, jangan sampai kita menganggap lumrah anak dulu baru nikah. Kebalik, nikah dulu baru anak. Pemahaman-pemahaman seperti ini harus mulai kita syiarkan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika sudah punya anak dulu, kadang orang mikire nggih gampang Pak, gampang sekali. Ya piye meneh nggo nutupi isin wis dinikahne wae. Maka di saat itulah kita ini akan mendapati umat yang nanti akan meremehkan perzinahan, bahkan meremehkan jalan-jalan menuju perzinahan. Bayangkan kalau itu anak kita, bayangkan kalau itu keponakan kita, bayangkan kalau itu cucu kita, maka ngeri sekali. Nah, semoga Allah Ta'ala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak turun kita, senantiasa mentaati Allah dan senantiasa takut akan kemaksiatan. Demikian Bapak Ibu, mugi-mugi ingkang sekedhik niki bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.